di lokasi koordinasi. Baik, selanjutnya sepenuhnya kami persilakan Ibu Hamidah bersama tim untuk menyampaikan kesiapan panitia. Kepada Bu Hamidah, waktu dan ruang Zoom dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dua Kasubdit ya, lama dan baru. Pak Kasih, kemudian ada Ketua Forum, Sekretaris Forum, teman-teman sesama Warik 3, Oke 3. Kemudian juga ada Waslitep dan teman-teman panitia. Bapak Ibu sekalian, hari Jumat kemarin mungkin udah saya sampaikan ya. Tidak apa-apa diulangin lagi ya. Hari Jumat kemarin Ibu Rektor bersama pimpinan, semua pimpinan yang ada di UIN, kemudian juga panitia, kami survei lokasi. Pertama yang dilihat Ibu Rektor itu adalah tempat gedung untuk pembukaan. Dan ternyata besar sekali, luas sekali. Jadi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan prokes ya yang sebaik mungkin. Kemudian sampai Ibu Rektor melihat di mana posisi duduknya VVIP, di mana duduknya tamu, kemudian pintu masuknya di mana, sampai dilihat betul, dipastikan betul gitu. Kemudian rencananya memang ada makan siang yang dilaksanakan juga di Jakabaring Sport City di samping auditorium tersebut. Kita buat tenda sampai berapa jumlahnya sudah ditentukan oleh Ibu Rektor pada saat itu. Intinya Ibu Rektor sangat detail sekali, mulai dari persiapan-persiapan yang sangat kecil sampai ke hal-hal yang jangan sampai katanya kalau tamu-tamu yang ada merasa tidak puas, walaupun barangkali soal puas dan tidak puas itu relatif sifatnya. Kemudian setelah kami keliling-keliling tempat ini tempat untuk apa, ditanya lagi untuk apa, kemudian kami masuk ruang dan rapat. Disitulah rapat menentukan PIK ya, LO ya. Jadi masing-masing fakultas ditugasi untuk menjemput menjemput rektor, wakil rektor 3, kemudian juga mengarahkan teman-teman pramuka untuk naik. Kalau yang rektor dan wakil rektor 3 itu pakai mobil, lalu ke hotel, kemudian untuk teman-teman pramuka naik RRT. Itu diarahkan semua. Jadi jangan sampai kata Ibu Rektor satu pun yang luput dari penglihatan kita, itu betul-betul diwanti. Pastikan jadwal rektor, wakil rektor, pimpinan di Kemenak, Waslitep dan sebagainya semua dipastikan, sehingga tidak ada yang sampai bercari-cari ini saya mau ke hotel naik apa gitu. Insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin dengan mengerahkan dekan-dekan dan unit-unit di lingkungan UIN Raden Patah. Ya, itu dari sisi penjemputan. Kemudian persiapan lainnya untuk acara mungkin dijelaskan oleh Pak Badar ya, teknisnya di lapangan. Apa lagi ya? Ya intinya Ibu Rektor tuh selalu mewanti-wanti betul, jangan sampai katanya tamu-tamu sampai merasa tidak tidak diperhatikan gitu. Kemudian terkait dengan rencana kegiatan Forum Warik 3 juga kemarin kita sudah bahas ya Pak ya, bahwa kita akan melakukan FGD pada tanggal 10, kemudian nanti ada makan malam bersama, mungkin bersama gubernur atau di rumah gubernur atau di Riverside, nanti dipastikan di hari Senin insya Allah. Kemudian ada kegiatan lain, mudah-mudahan ada city tour-nya.
kita berusaha untuk sedapat mungkin melayani tamu sebaik-baik mungkin ya, semampu kita gitu ya. Kemudian sampai tamunya kembali, sampai itu di handle oleh LO, sampai ke bandara itu di handle oleh LO. Untuk lebih detail kegiatan ini mungkin Pak Badar atau Pak Arwan dan teman-teman yang lain akan memberikan penjelasannya. Dari saya itu saja. Untuk sementara terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja Pak Badar atau Pak Arwan yang tadi sudah ditugasi oleh Bu Hamidah. Nyun ngapunten Bu Hamidah, Bapak Ibu sekalian, Pak Kasubdit, mohon izin live sebentar karena ada acara di teman-teman. Sun, monggo dilanjut. Silakan Pak Badar. Sekaligus cek sinyal di Jakabaring ya, Pak Badar. Oh, Pak Arwan yang ada di sana ya? Halo? Tolak al-badru alaina, Pak Badar. Pak Mukti aja dulu, Pak Mukti. Jangan-jangan lagi sholat ini. Tolak al-badru alaina. Bu Hamidah, sebelum Pak Badar masuk, Bu Hamidah. Ya. Kemarin yang diskusi di forum kita, Bu, Ya. yang soal surat edaran dari panitia bagian akomodasi, itu kan ada, ini teknis Bu ya, itu Iya, kan iya. ada harga hotel Bu ya, yang single 1.250.000, yang twin share 750. Kemarin saya nanya di grup itu harga full board atau hanya kamar tuh? Full board. Full board ya? Board itu kan ada makan siang, makan malam, kemudian ada snacknya 2 kali. Selama menginap ya Bu ya? Ya, selama menginap. Oke, makasih Bu ya. Tapi jangan dibunyikan full board. Kalau dibunyikan full board nanti uang sakunya jadi sedikit. Dibunyikan di mananya tuh Bu? Ya di kampusnya. Di bendahara. Gitu. Mas Mukti, ini kebaikan UIN Palembang. Bapak itu mengeluarkan angka 1,2 atau berapa tadi, kalau sendirian 750 tadi, ini adalah dibunyikan sampai udah full board, semua udah ditanggung di situ. Tetapi nanti ketika ke kampusnya masing-masing, pokoknya untuk hotel 1,2. Nah, sehingga kalau nanti sampai pihak keuangannya panjenengan itu menghitung full board, maka panjenengan satu harinya hanya dapat full board aja, bukan SPPD. Makanya ini udah dipikirkan sampai kayak gitu, itu kira-kira begitu. Izin Pak, tapi di Juknis Pak, di Juklat itu menyebutkan seperti itu. Di Juklat itu menyebutkan, izin Pak, ini saya lihat di Juklat menyebutkan bahwa selama kegiatan itu adalah ditanggung makan dengan snacknya itu. Makanya banyak yang bertanya di forum pembina terkait dengan persoalan itu, karena kalau SPI masing-masing perguruan tinggi itu menganggapnya bahwa ini adalah full board. Nanti diselesaikan Kak Jafar. Iya. Gampang itu nanti diselesaikan.
Jadi kalau memang pesertanya yang nggak mau ya Nggak apa-apa. lagi. Iya, oke. Terima kasih. Pak, direvisi. Mungkin dari Waslitep kali ada yang perlu disampaikan sebelum Kak Badar. Kamir, Monggo. Kamir. Ya, monggo. Iya, betul yang disampaikan Pak yang terakhir tadi ya tentang revisi makan yang masih tertera diberi makan panitia untuk para pembina itu memang harus segera direvisi. Kemarin saya upload tetapi tidak satupun yang menanggapi. Itu juga dari pesan dari kawan-kawan pembina. Saya kira kalau itu segera direvisi biar kawan-kawan juga berangkat itu clear uang makannya dan lain sebagainya sehingga tidak mengganggu pencairan yang lainnya. Terima kasih Pak Amir. Ya. Betul Kaidah. Monggo yang secara teknis Waslitep, Kakak Waslitep silakan kalau ada yang perlu disampaikan terkait dengan acara ya. Assalamualaikum Gus. Mana Gus? Lagi Zoom ini. Yang ya final check-in terakhir ini persiapan. Pak Amir. Ya. Yeah. Menurut saya begini teman-teman, tadi kan saya sudah ngasih 4 rambu-rambu. 4 rambu-rambu dicek aja, satu soal publikasi. Oh ya. Nah, publikasi sudah sejauh mana? Bla bla bla. Kalau sampai hari ini sudah begitu, apa yang ditempuh? Bla 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 bla. Yang kedua soal pengecekan semua narasumber yang terlibat itu tolong dicek lagi. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu semuanya harus cek. Yang kedua tadi soal kepesertaan 58 PTKIN, laporannya seperti apa? Peserta yang sejatinya 44 sekarang sudah berapa? Sehingga nanti akan menjadi penting. Nah, subsidi silang dari yang PTKIN mampu berapa? Yang ketiga soal perkegiatan tadi, jangan sampai nanti sudah ada dan sebagainya. Termasuk undangannya sudah sampai semua atau belum, konfirmasinya seperti apa, yang bertanggung jawab siapa, ini menjadi sangat penting. Terakhir soal tuan rumah Bu Hamidah itu sudah ditunjuk belum timnya, yang misalkan pengembangan wawasan ada 15, timnya harus ada 15, tim SPJ-nya, juga tim akademiknya, siapa yang bertanggung jawab menyediakan soundnya, anunya dan sebagainya. Ini menjadi penting, termasuk Zoom-nya siapa yang memberikan dan sebagainya. Kalau ada sirkulasi berarti 15 mungkin tidak di 15 tapi di 7. Nah, itu namanya checking akhir. Nah, kalau kemudian semuanya sambutan ya bukan checking akhir Pak Amir. Segera di satu-satu masalahnya. Ya kalau memang di UIN Raden Intan Raden Fatah tidak ada masalah, ya sudah berarti kegiatan kita lancar, kita yang pakai nyebrang kayak saya juga nyenyak tidurnya di mobil, sehingga kita tidak perlu memikirkan lebih jauh dari ini. Terima kasih. Baik, yang tadi disampaikan Bu Hamidah ya memang normatif siap semua, tapi kan mungkin ada teknis-teknis yang mungkin dari pandangan Waslitep belum ataukah sudah ya, alhamdulillah kalau sudah ya. Jadi enggak apa-apa, kita persilakan, monggo. Sebelum Pak Badar ini Mas apa tadi? Monggo kalau ada yang lain, kalau enggak kita ke Kak Badar secara teknis, Kak Badar. Pak, tanya bentar, Pak. Ada yang perlu ditanyakan? Ini dari Winwari Songo, Bapak. Ya. Terkait rapat koordinasi kemarin di Banten, bahwasannya tenda masih diusahakan oleh panitia dari Palembang. Nah, ini keputusannya bagaimana, Bapak? Apakah tenda memang sudah disiapkan dari panitia Palembang atau dari masing-masing kontingen ini tetap membawa satu tenda? Ini itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Atas nama siapa tadi? Agus, Pak. Iya. Oh, iya. Ya, monggo Bu Hamidah, karena memang kemarin saya ingat saya di Banten juga disampaikan tuan rumah akan menyiapkan tenda, tapi
daerah itu bisa disilakan menyiapkan satu sebagai ancang-ancang nanti. Silakan Bu Eni. Pak Badar. Sebelum ke Kak Badar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Ya. Jadi kemarin kan tenda sudah kita siapkan. Jadi kita kan orientasinya di itu putus Kak Badar. Putus-putus. Apalagi putus ya? Iya, putus-putus. Bagaimana disampaikan oleh PR3. Ya. Ngapa ya? Putus lagi. Masih putus-putus? Ya. Bisa ya. masuk? Ya. Sudah bisa Pak? Ya. Ya, gini Pak. Jadi prinsipnya kegiatan kita sudah siap. Kami sekarang sudah di lokasi. Semua di Wisma Atlet sudah siap mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi tenda itu kita yang siapkan. Jadi panitia mempersiapkan. Kemudian yang lain saya kira peserta yang dibicarakan tadi. Sampai saat ini yang terdaftar itu 442. Seharusnya kan 58 kali 8 itu 462. Ya. Jadi kalaupun ada yang mau menambah itu hanya 20. Itu pun kalau disepakati oleh Subdit. Kalau Subdit mengizinkan ya silakan ditambah, tapi tidak lebih dari 20 orang lagi. Karena sekarang itu sudah 442 peserta yang sudah mendaftar dan sudah fit. Kemudian rektor yang sudah bersedia datang itu 50 orang. Dan kami sudah siapkan penjemputan. Jadi UIN Raden Patah sudah menyiapkan termasuk dekan dan jajarannya itu ikut menjemput para menteri, wamen, sekjen, dirjen, termasuk direktur-direktur yang kita sudah tunjuk orangnya. Kemudian masalah wifi internet kita sudah siapkan, ada Pustipd yang menyiapkannya. Zoom kita itu sampai internasional. Karena kemarin internasional diminta oleh Kuartir Nasional. Di Kuartir Nasional meminta agar kita mengajak negara-negara ASEAN. Itu sudah kita siapkan Zoom-nya untuk mereka beberapa kegiatan termasuk pembukaan diikuti oleh pramuka di dunia. Jadi mereka akan mengikuti Zoom. Tapi kita ini masih koordinasi dengan Kuartir Nasional. Siapa-siapa yang diundang kita belum mendapatkan informasi. Yang jelas Zoom-nya sudah siap untuk tingkat internasional. Karena itu kami sebagai ketua panitia saya kira sudah menyiapkan segala sesuatunya dan kami sudah di lokasi. Sudah di lokasi, sudah menyusun tapak perkemahan dan semua sudah siap menjalankan apa yang diingatkan. Termasuk forum rektor. Rektor itu nanti pagi jam 11 mereka terlebih dahulu melaksanakan penanaman pohon. Kita siapkan 10.000 pohon di kampus B. Kemudian pelepasan benih, ada 10.000 benih ikan yang akan dilepaskan di kampus. Setelah itu mereka sarapan pagi, kemudian berangkat ke lokasi jam 10, jam 9, jam 10 sudah sampai di lokasi dan siap mengikuti pembukaan. Termasuk semua kegiatan sudah kita siapkan dan narasumber sudah kita minta, termasuk tiketnya sudah kita siapkan, kemudian kita minta rekeningnya, diminta juga MPWP-nya sudah siap. Ini beberapa orang saja yang belum, insya Allah kami akan segera mempersiapkannya. Saya kira demikian laporan kami, Pak Kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terbaru pengganti Mbak Alisa Wahid sebagai narasumber itu barusan dikirim Pak Rahman, yaitu Dr. Rumadi Ahmad MA. Saya sudah WA juga ke Arwan, mudah-mudahan sudah dibaca. Ya. Dr. Rumadi Ahmad saya, Pak. MA. Jadi narasumber yang dari Kementerian Agama itu sudah cukup, ada 3. Kemudian jabatannya tenaga ahli utama Kedeputian 5 Kantor Staf Kepresidenan. Ya. Sudah kirim juga ke Arwan. Saya ingin menyapa Mas Aat, IT Kementerian. Ya, Pak Amin. Ya. Waalaikumsalam. Ya, saya persilakan untuk terkait dengan aplikasi prokes update. Oke, baik. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih Pak Ruhman dan teman-teman sekalian. Ada Kasubdit baru, Gus. Oh iya, selamat buat Kasubdit baru. Mas Sidik. Iya. Jadi saya hanya menyampaikan sebentar aja, karena memang posisi masih di Surabaya, lagi mau terbang. Oke, yang pertama untuk yang
aplikasi itu seluruh peserta harus menginstal aplikasi PWN PTK ini, baik peserta, kakak pembina maupun panitia sebelum terbang atau menuju ke Palembang. Yang kedua, itu harus setelah melakukan penginstalan itu harus melakukan registrasi agar bisa login ke apps. Jadi nanti ada beberapa keterangan yang diminta, misalnya suruh memasukkan NIK, suruh memasukkan NIM, itu harus dimasukkan. Nah, kemudian nanti di situ juga akan diminta sertifikat vaksin berupa JPG. Itu bisa diupload. Jadi sertifikat vaksin 1, sertifikat vaksin 2. Itu harus diupload. Kemudian tiap mau masuk ke venue, ke tempat acara, itu nanti ada barcode-nya ya yang dipasang. Jadi mohon pihak panitia nanti bisa membantu kami untuk ngeprint itu, kemudian entah itu dijadikan standing banner atau apa, yang jelas di venue itu harus ada satu barcode yang nantinya akan di-scan oleh peserta, kemudian pesertanya di aplikasi itu akan ditangkap seperti yang tutorial kemarin yang dilakukan oleh Hamzah itu. Nah, dari situ, dari QR code itu bisa nanti ditelusuri berapa jumlah orang yang bergabung di situ. Itu yang pertama. Yang kedua itu untuk menghindari kerumunan. Jadi misalnya di satu venue itu hanya bisa menampung 400, tapi ternyata yang ke sana itu udah 500-600. Nah, itu nanti akan ada peringatan dari situ. Karena kita juga akan melakukan monitoring di war room untuk mengetahui tempat-tempat atau titik-titik mana saja yang terkumpul. Kemudian apps tersebut itu jelas gunanya untuk informasi jadwal peserta, kedua mengetahui informasi terkini tentang PWN PTK, dan yang ketiga mengetahui koordinat peserta agar tidak melakukan kerumunan untuk menghindari penularan COVID. Seperti itu. Jadi mungkin itu aja Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Intinya harus menginstal aplikasi PWN PTK itu bisa di-download di Play Store untuk sementara. Kalau yang App Store-nya memang masih memerlukan verifikasi, jadi butuh waktu yang sangat panjang gitu. Jadi yang sudah punya Android itu mohon diinstal, di-download, diinstal, kemudian diregistrasikan di situ. Itu aja Pak Amin untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada pertanyaan terkait dengan aplikasi ini? Monggo. Pak Aad, ini barusan saya cek ya di Play Store. Kalau PWN PTK itu belum tersedia ya ininya aplikasinya. Apa diketik Pak? Dia pakai garis apa ya? Iya, pakai PWN PTK ya. Kalau enggak nanti saya kasih ininya aja URL-nya aja ya. URL-nya saya share di sini ya. Betul siap. Nanti di share ke Pak Amir aja Pak. Boleh. Oke, terima kasih. Siap. Sama-sama. Pak BKF handphonenya support nggak tuh? Periksa dulu handphonenya Pak. Support lah pasti. Masa ketua forum HP-nya nggak support. Yang lain silakan. Ada yang perlu disampaikan mumpung Pak Mas Aad ada di sini. Maaf Pak. Ya. Izin Pak. Iya, monggo. Kalau kita nggak punya Android gimana Pak ini? Harus dilaki itu gimana? Atau ada kebijakan khusus untuk teman-teman yang nggak punya Android Pak? Ini kan kalau untuk sementara yang iOS ditunggu dulu ya, karena memang butuh verifikasi yang panjang dari iOS ini, makanya agak lama. Mungkin nanti sebelum tanggal 10 atau tanggal 11-nya mungkin baru bisa di-upload. Jadi untuk sementara yang punya iOS di ini aja dulu, sementarakan nggak usah download gitu aja. Tapi kalau untuk masuk venue atau untuk perkemahan itu bisa nggak yang punya iOS gitu? Atau cukup dengan Peduli Lindungi namanya gitu kan? Pakai Peduli Lindungi untuk awalnya bisa juga yang iOS. Maksudnya dibuatkan ke panitia bahwasanya bagi yang punya iOS itu pakai
peduli lindungi kan kita sudah vaksin kedua dan juga sudah PCR sama antigen. Betul, betul sekali Pak. Tapi bagus itu usulnya. Pak Ad ya, ini sebenarnya kan bukan hanya kita untuk menghunting atau katakanlah melacak ini apakah saran untuk vaksin 1 atau 2. Sebenarnya kan kita untuk langkah-langkah antisipatif ya. Teknologi ini untuk mengingatkan, makanya ada alarmnya gitu kan. Misalnya seperti yang disampaikan Mas Ad tadi ya, bahwa di satu venue ada kerumunan, maka nanti semacam ada alarm gitu. Maka kita berharap ini ya Pak tadi yang menanya, kalau memang Android-nya nggak ada, coba dipinjam dulu lah 1 minggu gitu kan dari dari ibunya atau dari teman-temannya ada Android-nya gitu, atau mungkin panitia nggak akan bisa menyediakan Android ya kalau gede cost-nya itu ya. Kita berharap bahwa semua kontingen itu untuk anak-anak kita supaya maksimal kita pengawasannya dan menghormati prosedur yang telah kita sepakati itu, maka kita berharap semuanya juga memiliki Android. ini Ya. saya Silakan tuh. Iya, Monggo aja itu. Pak Amin gimana Pak Amin kalau kayak gitu? Ya, Tapi sebenarnya saya juga nggak punya Android. Saya berharap Pak BKI bisa belikan. nanti saya bagi 2 Android. Ya, pertama solusinya ya beli HP Android. Kalau kedua kalau memang tidak ada ya terpaksa ya pakai peduli lindungi dulu aja. Dan jangan kemana-mana di lokasi nanti, tidak usah kemana-mana kan terpantau. BKF adakan lomba dandut joget bersama, hadiahnya Android. Baik, Ibu masih ada yang terkait dengan aplikasi? Udah aman. Ini untuk downloadnya saya kasih di chat dulu, tapi nanti saya juga kasih ke Pak Amin ya. Untuk ininya. Pak Amin atau Pak Amir, Mas Aan? Pak Amir. Pak Amir. Pak Amin. Oh, Pak Tapi Amin. ada di chat juga kok ini. Mana Pak Amin di sini? Ada Pak Amin. Pak Amin di istana Pak. Pak Amiruddin. Amiruddin Kuba. Iya. Itu nggak ngambil R-nya, ngambil N-nya. Amin. Baik, Bapak Ibu saya kira cukup ya untuk aplikasi. Mudah-mudahan nanti Pak Ad nanti share di room chat ini kodenya tadi itu. Selanjutnya terkait dengan beberapa hal lagi. Nah, untuk kepesertaan tadi sudah oleh Pak Badar. Kemudian opening ceremony gimana kira-kira? Sudah siap? Acara opening ceremony nanti kira-kira sudah siap juga? Tidak ada kendala lagi atau ada yang perlu dikoreksi? Insya Allah sudah siap Pak. Oke. Nah, yang paling penting ada yang dibutuhkan oleh panitia. Yang dibutuhkan oleh panitia juga adalah soal waktu berangkatan Bapak Ibu. Pesawat apa, jam berapa kira-kira tiba, supaya panitia lokal itu, panitia di Palembang bisa menyiapkan, memprediksi lebih awal kapan bapak-bapak, ibu-ibu bisa dijemput. Ini nanti diusahakan juga, termasuk jam penerbangannya Bapak Ibu Rektor kita yang akan datang, supaya panitia lokal bisa lebih awal memberikan jadwal untuk penjemputan. Kemudian apalagi nih? Sudah, tadi hotel sudah, kemudian Juklat kita akan revisi segera biar teman-teman bisa gunakan sebelum berangkat. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu, monggo. Kalau Waslitet ada itu enggak? Waslitet. Aplikasi Pak. Waslitet juga saya sudah kabari untuk memberikan jadwal keberangkatan pesawat apa supaya kita bisa lapor ke panitia. Oke, saya juga tadi udah kontak juga sama Kang Nanang terkait Waslitet itu. Ya. Insya Allah siap melaksanakan tugas dan instrumen pengawasannya itu disiapkan action Insya Allah. Ya. Kalau Jadi kalau informasi dari panitia, insya Allah rektor, kemudian tamu PPIP, kemudian Warek 3, Wakil Ketua 3, dan panitia Waslitet ada di Hotel Windham, insya Allah.
sehingga koordinasinya nanti agak lebih mudah ketika kegiatan yang akan dilaksanakan. Kita ada masukan atau masih ada atau sudah oke? Makasih, makasih. Pak Mukti silakan. Tadi seperti yang disinggung Pak Ruhman di awal soal beberapa item yang mungkin perlu dicek ulang. Pertama soal publikasi, saya usul, saya kira di setiap kita Satker itu kan sudah ada pemberitaan internal ya. Misalnya soal pelepasan kontingen, ya kan? Ya. Itu kan pasti humas masing-masing itu buat berita itu. Mungkin untuk memeriahkan berita-berita yang dirilis oleh internal kampus itu bisa di-share di grup. Misalnya ada 58 ya, PTKIN terutama. Itu masing-masing kita mungkin share di grup lah berita-berita yang sudah dirilis dan sudah dipublikasi. Atau mungkin di internal ada yang merilis selain di internalnya, misalnya di media di daerah masing-masing ya. Itu untuk meramaikan publikasi. Yang kedua, saya nggak tahu apakah misalnya Jakarta juga merilis berita di tempat-tempat yang mainstream, media-media mainstream baik offline maupun online. Misalnya yang online itu kan ada beberapa yang agak kenceng tuh, misalnya di Kompas online atau mana gitu ya, yang kira-kira pembacanya lebih besar. Kan kecuali Pak Kasih bisa podcast dengan Deddy Kobuser ya, ya itu juga menarik tuh ya, apa namanya berita PWN, karena kan ada sesuatu yang baru nih, misalnya soal aplikasi ini kan keren ya kalau dipublikasikan secara ini. Saya nggak tahu di Jakarta atau di Palembang yang punya strategi media untuk yang mainstreamingnya ya. Ya, Terima kasih. Insya Allah besok kalau nggak salah hari Senin ya, itu ada dialog di E-News TV. Oh, E-News TV, keren. Oleh Pak Dirjen, Pak Direktur. Sedang dipersiapkan, termasuk Pak Rahman sudah mempersiapkan juga narasinya. Ya. Jadi kayak udah gimana belum selesai ini, pusing juga saya. Kayak Harla pesantren kemarin itu ada. Ini mestinya sudah Pak Sidik, ini masih saya ini. Kasih ke ahlinya yang terdahulu. Jadi ini sedang dipersiapkan Pak Rahman terkait dengan narasinya, dan kalau kabar dari Kasubag TU Pak Asis itu hari Senin kalau tidak salah untuk news tolnya. Kira-kira begitu Pak Mukti. Dan nanti kita untuk yang publikasi online juga ya. Saya kira juga sudah banyak teman-teman yang menulis di Satker masing-masing, daerah masing-masing soal pelepasan. Cuma ada juga yang cuma gambarnya yang dikirim, jadi kalau bisa dilengkapi dengan berita di masing-masing daerah. Ya, betul. Gini Pak Amir, menyambung Pak Mukti, jadi memang urusan publikasi ini nggak bisa dipandang remeh. Jadi bagaimana publik tahu itu, kalau tadi kan mulai Kak Badar, Kak Hamidah ini kan nyaris dari tuan rumah tanpa problem. Artinya sudah tidak ada masalah, kita tinggal ending. Tapi pertanyaan saya untuk ngecek, apakah orang Indonesia ini tahu bahwa UIN Raden Patah Palembang ini akan dilaksanakan kemah tanggal 9 itu loh. Cara ngeceknya adalah kampusnya masing-masing. Ternyata tadi saya tanya mahasiswanya Gus Is, ada 4 orang datang ke rumah saya, Mas sampean tahu nggak? Ini padahal ketua Dema, ketua SEMA. Mas sampean tahu nggak di tanggal 9 mau ada kemah? Belum tahu Pak. Nah ini artinya di level elitnya mahasiswa saja tidak tahu bahwa kita sedang ada, ini baru aja dari rumah saya, mereka ada kegiatan di Jakarta mampir. Makanya ini betapa pentingnya teman-teman kita boro-boro Dema SEMA akan menjadi kekuatan strategis, juga ingin menjadi bagian menyebarluaskan isu atau program-program yang kita lakukan. Nah nanti silakan di grup dilaporkan saja. Nah, tapi terlebih utama adalah kita sendiri, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab di kemah ini, yang bertanggung jawab untuk mempublikasikan itu loh Pak Amir. Sehingga itu gampang. Kita ini kan, apakah Pak Rohman Basori di level pusat, apakah Pak Amir atau apa, kita kan nggak tahu. Kemudian Wasitaf itu gimana awalnya sampai kepada tuan rumahnya.
Ya memang setiap hari sudah data IPD, sudah ada humas. Tapi bagaimana dalam konteks keperkemahan ini, gitu loh. Itu menurut saya penting. Ini juga sesuai dengan arahan Pak Direktur. Pak Direktur gelisah betul soal ini supaya kita itu lebih serius membahas ini. Terima kasih. Baik, makasih Pak Kasubdit masukannya. Kalau usulan saya ya tetap dikomandoi Pak Rohman Baswari untuk publikasinya di Jakarta. Kalau di daerah ya monggo masing-masing humas, Bapak Ibu menyampaikan ke humas masing-masing untuk bisa menyemarakkan berita-beritanya. Kemudian sebetulnya kita juga sudah menghubungi humas, termasuk humas Pendis, dan bahkan insya Allah akan berangkat juga, cuma memang gregetnya sampai hari ini belum kelihatan. Enggak jalan, belum jalan, relay saja belum muncul, humas Pendis, humas apa itu, enggak jalan. Makanya kita juga tetap berharap, tapi ya semakin dekat waktu kita bisa memporsi supaya bisa berkontribusi lebih cepat lagi. Baik, kebetulan ada Ibu Rektor, saya lihat di sini. Monggo Bu Rektor kalau masih ada di forum memberikan beberapa catatan terkait dengan kesiapan di Palembang. Tadi sudah disampaikan beberapa hal Kak Badar sama Bu Hamidah, dan mungkin ada hal-hal lain yang perlu disampaikan oleh Bu Rektor. Silakan Bu. Terima kasih Pak Amir. Mohon maaf saya baru sempat gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Direktur, Pak Kasubdit, dua Kasubdit ya, Pak Ruman dan Pak Sidik, kemudian Pak Kasih Kemahasiswaan, Pak Amir, para Wakil Rektor 3, panitia semuanya lah. Mohon maaf saya tidak bisa melihat Suaranya putus Bu, Bu Rektor. Halo Bu Rektor, suaranya putus. konfirmasi hotel. Konsekuensinya kalau belum konfirmasi kapan mereka datang, mungkin mereka sudah bilang akan datang, tapi tanggal kedatangannya kapan, kepulangannya kapan, karena itu terkait dengan pemesanan hotel, akan berkonsekuensi pada tidak tersedianya kamar hotel. Nah ini saya kira tolong para WR3 itu rektornya dijawil-jawil gitu, apa istilahnya itu ya? Rektor, ketua, ya juga. Kalau datang mungkin diinformasikan ke jam berapa, tanggal berapa, karena saya juga di grup pimpinan sudah saya tanyakan. Tapi mungkin ada sebagian sudah merespon, sebagian juga belum. Humas kami juga sudah coba menghubungi melalui humas dan melalui sekpri ya, tapi sebagian masih banyak yang belum, terutama ini malah yang laporannya WR3-nya yang masih belum banyak konfirmasi. Itu mungkin terkait. Kalau untuk persiapan secara umum, terutama masalah penjemputan, pelayanan tamu, terutama tamu VVIP dan tamu VIP, kemarin saya sudah secara khusus mengajak panitia untuk rapat. Jadi kemarin pagi kita rapat, secara khusus saya mengecek persiapan-persiapan yang sudah dilakukan, dan juga saya sudah memberikan masukan, misalnya terkait dengan vaksinasi, diupayakan supaya karena lokasi vaksinasi nanti yang termasuk salah satu kegiatan bakti, itu kan sudah disediakan sebanyak 6.000 vaksin. Dan itu akan dilakukan hanya selama 4 hari. Saya sudah meminta panitia untuk mengantisipasi tidak terjadinya kerumunan, karena sudah beberapa kali kita mengadakan vaksinasi massal seperti itu, yang terjadi kerumunan dan biasanya kita melibatkan aparat juga. Selain Satpam juga kepolisian dan TNI. Nah ini kemarin juga
ada info dari panitia yang sampai ke saya bahwa yang mendaftar untuk vaksin itu belum mencapai 500 orang. Sementara vaksin yang tersedia sangat banyak. Ini juga saya sudah meminta harus ada langkah-langkah yang kita lakukan. Jangan sampai vaksinnya banyak tapi nggak ada orang yang bisa divaksin. Akhirnya akan sia-sia. Nah, ini beberapa hal yang kemarin sudah kita bahas, termasuk pembagian tugas. Jadi semua kita libatkan dari mulai pimpinan di universitas sampai pimpinan fakultas untuk ikut bertanggung jawab melayani semua tamu-tamu yang hadir. Itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Kita berharap ini acara kita bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, dan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan kita semua dari panitia pusat maupun panitia dari masing-masing universitas. Saya sepakat tadi dengan Pak Ruhman ya, Pak Kasubdit senior ya, bahwa memang kayaknya kurang informasi di masing-masing kampus terkait dengan kegiatan PWN ini juga masih mungkin perlu ditingkatkan lagi. Saya kira mungkin melalui humasnya dan tentu atas dukungan dari para wakil rektor 3 dan wakil ketua 3. Ya mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rektor atas penjelasan terkait dengan kesiapan tim Palembang untuk menerima tamu dan menjemput tamu di hari keberangkatan nanti. Baik Bapak Ibu, masih ada kira-kira yang perlu disampaikan atau tambahan? Silakan. Izin Kak Amir, mohon maaf tidak menyalakan. Ya, Kak Amir mungkin yang terkait aplikasi karena ini kan baru ya, baru sore ini dan akan disebarluaskan ke seluruh peserta, pembina, forum dan sebagainya. Mohon kiranya langkah-langkahnya bisa dibuat lebih friendly untuk peserta didik atau untuk adik-adik agar nggak bingung. Karena kalau ini saya sudah download, kalau tidak support HP yang memang isinya dikit gitu, kuotanya penuh, itu agak susah ini gitu. Jadi mohon dibuat langkah-langkah yang se-friendly mungkin sehingga bisa diakses juga sama adik-adik tanpa harus banyak bertanya lagi gitu. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Ya, soal aplikasi ini sebetulnya saya sudah share tadi dari Pak Aat terkait dengan yang harus dilakukan, ada 6 poin ini. Cuma kalau memang itu masih dirasa belum cukup, kita minta tolong ke Pak Aat lagi untuk bisa lebih friendly lagi cara mengupload aplikasi itu termasuk langkah-langkahnya. Oke, itu kayaknya udah ada tutorialnya ya kemarin, belum dibagikan. Ya, tutorialnya juga kita sudah kirim sebetulnya, baik yang video maupun yang manual. Kita sudah kirim juga, tapi kalau nggak tahu dari sisi apanya kira-kira yang masih kurang. Ya, Bu Rita mungkin tadi pertanyaannya. Kalau yang tutorialnya mungkin bisa dari Pak Amir ya, yang ininya ya, kan sudah ada itu. Kalau yang 6 poin tadi kan memang hanya ringkasan, tapi kalau yang untuk lebih lengkapnya itu tutorialnya sudah ada, baik video ataupun PDF ya, Pak Amir. Sudah. Mungkin bisa minta ke Pak Amir. Kita sudah share ke grup soal dari kemarin, dari beberapa hari lalu. Baik, kemarin juga sebetulnya Karita, kemarin kalau misalnya ada yang terkendala teknis, itu bisa langsung menghubungi Mas Hamzah dan beliau sudah bersedia. Kemarin yang saya share juga nomornya, kalau misalnya nomornya hilang, nanti saya share ulang lagi di grup, insyaallah. Oh iya, siap Kak. Bisa langsung di japri. Baik, yang lain masih ada kira-kira? Kalau sudah cukup, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan acara kita bisa berjalan lancar dan sukses. Dan ini menjadi barometer seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, termasuk pihak dari Kuartir Nasional, agar
PWN ini berhasil dan lancar, dan ini menjadi barometer acuan standar tidak hanya nasional tapi internasional, karena baru PWN Pramuka kali ini yang terbanyak di tahun masa COVID ini, menurut Pak Sekjen kemarin. Sehingga mari kita sama-sama menjaga, membantu panitia Palembang juga, agar meskipun tadi panitia Palembang sebagaimana laporan dari Bu Hamidah, Bu Rektor, kemudian dari Kak Arwan sudah siap semua, tapi meskipun sudah siap, kalau kita juga tidak memberikan dukungan yang penuh dan siap, itu juga bisa nanti terkendala. Oleh sebab itu, harapannya kita sama-sama mendukung, sama-sama membantu panitia supaya berjalan lancar, termasuk menjaga kontingen kita yang kita akan bawa. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya di sore ini. Mudah-mudahan kita berjalan lancar acara kita, dan sampai ketemu di hari Selasa. Jangan lupa melaporkan keberangkatan dan pesawat termasuk jamnya ke panitia. Terima kasih. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berarti semua izin lift ya. Pak Rohman, Pak Amin, Pak Rohman, Pak Amir, Pak Rohman.